Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Sampailah kita di koneksi antar materi yang terakhir, modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Bersama saya Asya Dewi Hairina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merauke dari SMK Negeri 9 Agribisnis dan Agroteknologi Okaba Merauke. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk menyusun koneksi antar materi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 3.3, perasaan saya sangat bahagia dan bersemangat karena dengan mempelajari modul ini, wawasan saya semakin terbuka tentang membuat program yang berdampak positif bagi murid, memberikan pengalaman baru bagi saya dalam melibatkan murid secara aktif untuk membuat program yang bermuatan karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Intisari yang saya peroleh dari pembelajaran modul 3.3 ini antara lain mengenai student agency, di mana merupakan kemampuan, motivasi, dan kesempatan bagi murid untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Konsep ini melibatkan murid dalam membuat keputusan tentang apa, bagaimana, kapan, dan mengapa mereka belajar sehingga mereka memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Student agency memberikan pengalaman pada murid untuk lebih kritis, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya tentang student leadership, di mana tugas guru sebagai mitra yang menyediakan lingkungan belajar, di mana murid dapat berperan sebagai pemimpin dalam voice, suara, yaitu mengenai pandangan, gagasan, atau ide yang diekspresikan oleh murid. Kemudian ada choice atau pilihan, yang mana peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan pembelajaran. Dan ada ownership atau kepemilikan, yaitu rasa keterikatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila adalah upaya menumbuh kembangkan potensi murid sebagai sebuah kekuatan aset yang patut diberi kesempatan untuk diekspresikan, memberi ruang lebih luas pada murid untuk memimpin pengalaman belajar mereka sendiri, dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pertanyaan ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 3.3 yaitu guru mampu memfasilitasi tumbuh kembang kodrat anak agar mampu menjadi pemimpin di masa datang. Karena murid diberikan kesempatan untuk bersuara, memilih, dan bertanggung jawab atas pilihan dan milik mereka. Murid memperoleh pengalaman sebagai pemimpin dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Koneksi modul 1.2 dengan modul 3.3 adalah guru menerapkan nilai guru penggerak, yaitu inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang menggerakkan murid untuk memimpin pengalaman belajar mereka sendiri melalui pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Pada keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3,
Guru merancang dan melaksanakan visi murid impian melalui berbagai prakarsa perubahan, menggunakan langkah-langkah bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang melibatkan murid dalam mengelola program atau kegiatan. Koneksi antar modul 1.4 dengan modul 3.3 yaitu budaya positif di sekolah serta kesepakatan kelas menjadi kekuatan yang dapat mendorong kepemimpinan murid secara aktif, mengoptimalkan potensi budaya positif agar murid dapat mengelola program dan kegiatan yang dapat menguatkan karakter kritis, bertanggung jawab, mandiri, penuh hormat, dan bergotong royong. Koneksi antar modul 2.1 dengan modul 3.3 yaitu perbedaan minat, bakat, dan potensi murid dapat menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menumbuhkan kepemimpinan murid di mana murid bisa memiliki suara dan pilihan dalam menentukan gaya belajar mereka serta mereka merasa memiliki atas gaya pembelajaran yang mereka pilih. Dalam modul 2.2 ada kaitannya pada modul 3.3 di mana pembelajaran sosial emosional memberikan dasar yang kuat bagi guru dan murid untuk dapat sukses dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pondasi psikologis dan kekuatan mental dalam memimpin pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Kematangan sosial emosional sangat berpengaruh dalam proses kepemimpinan murid. Koneksi antar modul 2.3 dengan modul 3.3, coaching adalah strategi yang tepat untuk memberdayakan murid dalam melaksanakan program yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Langkah-langkah coaching dapat memancing gagasan, ide, dan solusi untuk mewujudkan sebuah program yang mana gagasan atau ide tersebut berasal dari murid. Melalui proses coaching, murid mampu menemukan pemecahan masalahnya sendiri untuk mensukseskan sebuah program atau kegiatan. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3 yaitu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru mampu mengambil keputusan dengan berpegang pada paradigma pengambilan keputusan serta langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal tersebut terkoneksi dengan bagaimana cara seorang guru mengambil keputusan terhadap peran kepemimpinan yang akan dilakukan oleh murid. Murid diajarkan tentang cara pengambilan keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Nah, koneksi terakhir nih antara modul 3.2 dengan modul 3.3 di mana murid sebagai salah satu kekuatan aset yang besar potensinya untuk dikembangkan. Untuk kemajuan kepemimpinan murid perlu pembiasaan bagi murid dalam memaksimalkan kekuatan aset yang ada. Bagaimana murid mampu mengidentifikasi kekuatan aset dan mensukseskan program atau kegiatan dengan pendekatan berbasis aset. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid dan bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif bagi murid. Program yang berdampak positif bagi murid adalah program yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid serta bertujuan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya dan juga untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan pada murid. Guru memfasilitasi murid dalam melaksanakan program yang merupakan ide pilihan mereka sendiri serta bagaimana mereka bertanggung jawab dan merasa memiliki program tersebut. Dalam perencanaan, sebuah program harus direncanakan dengan matang dengan menganalisis kebutuhan murid melalui tahapan B, A, G dalam model Bagja. Perencanaan melibatkan murid sebagai pemilik suara dan pilihan. Dalam tahap pelaksanaan,
Program yang direncanakan mampu melibatkan murid secara aktif dalam pelaksanaannya sebagai pengalaman belajar murid serta pengembangan kepemimpinan murid. Pada tahap JA, di dalam model Bagja tercantum teknis pelaksanaan yang memberdayakan murid. Nah, yang terakhir adalah pada tahap evaluasi. Refleksi dan evaluasi difasilitasi oleh guru untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian prakarsa perubahan yang sudah dibuat, memahami kendala dan solusinya, serta menguatkan karakter bertanggung jawab pada murid. Setelah dilakukan evaluasi, diharapkan terjadi perbaikan dan kemajuan pada program atau pelaksanaan kegiatan lain ke depannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Lekas tergerak, ayo bergerak, semangat menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.